Baik, bertemu lagi dengan saya Ketua Putra. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan if bersarang pada bahasa pemrograman C++. Di mana pada video tutorial sebelumnya sudah dijelaskan mengenai if kondisi tunggal, kemudian if dua kondisi, dan sekarang adalah if bersarang. Apa itu if bersarang? If bersarang adalah kondisi di mana terdapat beberapa kondisi yang diselesaikan menggunakan if. Di sini ada banyak if, atau yang biasa disebut dengan nested if. Misalnya saja, kasusnya adalah untuk menentukan nilai indeks prestasi A, B, C, D, atau E. Nilai A itu adalah tentang 85 ke atas, kemudian nilai B itu 85 ke atas sampai 85, kemudian nilai C 55 sampai 75. Nah, if di sini mampu menampung beberapa kondisi yang nantinya akan lebih lanjut dijelaskan dalam metode program. Nah, di sini sudah ada pengalaman programnya. Nah, sama dengan video sebelumnya adalah menentukan nilai ujian, namun di sini menggunakan if bersarang. Nah, sini ada beberapa rentang nilai yang nanti menjadi output dari if tersebut. Untuk lebih lanjut nanti akan saya jelaskan pada pembuatan program. Di sini sudah ada pengalaman program, namun terdapat banyak kesalahan yang harus kita perbaiki agar program tersebut mampu berjalan dengan baik. Baik, langsung saja kita kerjakan dengan Microsoft Visual Studio 2011. Nah, di sini sudah ada project solution. Mari kita add saja dengan search file dan klik new item. Kemudian kasih nama misalnya sesuai dengan modul yang kita buat. Nah, di sini sudah ada area kerja. Mari kita buat sesuai dengan prosedural pembuatan proyek sebelumnya. Mari kita langsung buat programnya. Yang pertama adalah kita input websitenya. Kemudian kita panggil standar input output dari itu kita buat buku dari program yang fungsi utama main begitu kemudian kita ini merupakan logo utama dari program C++. Nah, itu mari kita deklarasikan beberapa variabel terkait dengan program ini. Nilai ujian untuk menerima atau menampung nilai ujian begitu double, karena mungkin nanti nilai ujiannya tersebut terdapat koma, nah dia menggunakan nilai total begitu bilangan double. Setelah itu kita berikan perintah atau pesan kepada judul dahulu, hanya
kepada pengguna untuk memasukkan nilai siswa. Yang kita terima kita dengan berdiriin kita kepada leader development space standar input dari C++. Kemudian nah setelah itu kita mulai dengan proses pengkonversian menggunakan if. Kita mulai dari pengkonversian terhadap nilai A. Jika nilai yang dimasukkan tersebut bernilai 85 ke atas, maka pesan yang muncul adalah kita indeks sama dengan chart A. Selesai. Kemudian if lagi if kondisinya nilai ujian lebih besar sama dengan 75, besar sama dengan 75, maka nilai yang diinputkan berupa nilai keluaran berupa karakter B. Lagi untuk mengeluarkan nilai C, nilai ujian dengan 55, maka inputannya maka keluarannya berupa indeks C. Setelah itu kita tes lagi, tes tentunya karena ulang kondisi belum selesai, lagi satu untuk menampilkan nilai D. Nilai ujian lebih besar sama dengan 40, maka keluarannya itu berupa indeks sama dengan chart D. Nah, di sini baru L untuk menampung inputan yang tidak terdapat pada kondisinya. Dia akan langsung menampilkan nilai bahwa nilai tersebut adalah D. Yang baru kita tampilkan indeksnya atau shoot out nilai indeks tadi. Lima tersebut hasilkan nilai C. Kita kembali dan kita masukkan nilai 80 tersebut adalah nilai C sesuai dengan kondisi. Jika nilai yang tersebut di atas 75 namun dari di bawah 85, dia akan masuk ke B. Begitu mari kita jelaskan program ini. Yang pertama, kondisi pertama dia mengecek jika nilai inputan kita lebih besar atau sama dengan 85, maka dia akan menampilkan indeks berupa A. Mengisi nilai indeks dengan nilai A. Nah, jika dia nilai 75 lebih besar dari 75 atau dengan 85, dia akan menampilkan indeks B. Jika dia 55 ke atas, dia akan mengisi indeks tersebut dengan nilai C. Kemudian jika nilai C-nya di atas 40, dia akan membaca bahwa indeks tersebut adalah C. Yang terakhir, jika kondisi misalnya kita menginputkan nilai 1, maka dia akan masuk ke indeks C. Kondisi if digunakan jika rentang dari suatu kondisi tersebut atau kondisi tersebut bisa bernilai banyak. Misalnya ini kan ada 85 ini bisa aja
86, 87 sampai dengan 100, bahkan sampai dengan 101 dia bisa menampung di sini. Bisa dia masukkan nilai A, begitu juga 75. 75 bisa menjadi 76 sampai dengan 84 dia akan masuk ke nilai B. Jadi C tersebut digunakan apabila suatu kondisi memungkinkan untuk dapat banyak kondisi di dalamnya. Seperti itu. Terakhir yang kita tes adalah kondisi tesnya misalnya 12. Nah, tentunya nilainya adalah berupa nilai E. Nah, seperti ini penjelasan dari besaran tersebut sesuai dengan modul. Pada modul 5.3 di sini dipersyaratkan atau diinstruksikan untuk mengubah rentang nilai A tersebut berada di atas 80, kemudian nilai B dari 70 sampai dengan 80, kemudian dari C 50 sampai dengan 70, D 35 sampai dengan 50. Kita ubah rentangnya ini menjadi 80, kemudian ini dari 70 menjadi 80, ini dari 50 sampai dengan 70. Nah, ubah seperti itu, kemudian ini 50 sampai dengan 35. Berarti 35. Nah, selebihnya itu merupakan nilai A, di bawah 35 merupakan nilai E. Dua putaran. Nah, coba kita masukkan misalnya nilainya 50. 50 merupakan nilai C. Nah, sudah. Kemudian coba kita arang nilainya berada 35 misalnya. Ini merupakan nilai D. Nah, dia masih 35 masih D. Di bawah 35 baru dia masuk E. Kemudian diinstruksikan lagi untuk menambahkan sebuah baris tampilan yang menyatakan bahwa bila mendapatkan nilai ujian D atau E dinyatakan tidak lulus. Seperti ini kita buat else lagi dan menampilkan, kita isi dulu di sini sebuah variabel char dengan batas 15. Kita nolakkan misalnya lulus. Nah, di sini nampaknya tidak boleh menggunakan atau statement. Nampaknya di sini harus menggunakan fungsi str copy. Nah, sudah benar. Coba kita masukkan saja misalnya 20. Nah, ini nilainya adalah E dan siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Kemudian kalau kita masukkan misalnya nilai 50 saja, ini nilai C. Nilai C masih dinyatakan lulus oleh program tadi. Nah, ini jika dia dan E baru dinyatakan tidak lulus. Sedangkan di sini masih nilai C. Begitu dalam program kali ini. Sekian dari saya untuk video tutorial mengenai besaran pada bahasa pemrograman C++. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar C++. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.